Ya, apa sebenarnya alasan dihapusnya sistem zonasi dari PPDB ini dan apa kemudian evaluasi dari sistem zonasi PPDB selama beberapa tahun terakhir ini? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir tentunya di studio Profesor Cecep Darmawan selaku pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat malam Prof Cecep, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Oke. Dan selanjutnya bergabung secara virtual dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Dirgantara Wicaksono yang juga merupakan pembina Backpacker Teaching. Selamat malam Pak Dirgantara. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Pak. Kemudian juga ada Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Hetifah Syaifuddin. Ibu Hetifah, selamat malam. Selamat malam Mbak Agita, Prof Cecep, Mas Bombong. Oke, saya awali ke DPR terlebih dahulu, Bu Hetifah. Ketika Wapres ini sudah meminta Mendikdasmen, Prof Abdul Muti untuk menghapus sistem zonasi dalam PPDB, apa sebenarnya alasannya, Bu? Saya kebetulan juga hadir ya waktu rakor dengan Dinas Pendidikan se-Indonesia, dia juga Mendikdasmen, Prof Muti dan Mas Wapres ya, Mas Gibran itu memang secara tegas nampak sekali ya komitmennya ingin mendorong pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Nah, dan beliau sebagai mantan wali kota memiliki pengalaman tersendiri tentang bagaimana sistem pendidikan di daerah-daerah. Nah, kebetulan kan hadir kepala-kepala dinas dari seluruh daerah ya di Indonesia. Nah, salah satu topik terkait dengan PPDB ini. Kalau yang saya tangkap gitu ya, justru beliau ini sebagai Wapres itu sangat aspiratif gitu, menangkap bahwa masih ada keluhan-keluhan, masih ada mungkin harapan yang belum terpenuhi di dalam implementasi sistem penerimaan siswa baru ini. Nah, karena disebut ini tadi ya sistem zonasi yang walaupun kalau kita pelajari kembali dari tahun 2017 sampai ke 2023 yang lalu, sebetulnya sistem zonasi yang namanya sama itu memang berbeda di dalam penerapannya ya, maksudnya berapa persen dari siswa yang betul-betul diterima karena kedekatan jarak, tapi juga ada prosentase bagi mereka yang memang berbasis prestasi dan juga afirmasi termasuk bagi kaum disabilitas. Nah, jadi yang saya tangkap gitu ya, justru pemerintah ini serius gitu. Jadi saya senang ya dengan komitmen tegas beliau dan ini menjadi diskursus gitu. Saya juga senang bahwa media seperti TV One ini ingin mendiskusikan gitu apa keuntungan dan kerugian jika zonasi ya dihapus sepenuhnya. Nah, kita tentu tidak ingin juga kembali bahwa sekolah-sekolah itu didominasi oleh siswa atau sekolah-sekolah favorit itu didominasi oleh siswa-siswa dari keluarga mampu yang memiliki akses yang lebih, yang memiliki mungkin kemampuan untuk menghasilkan nilai dan skor yang tinggi gitu ya. Kita ingin sekolah-sekolah itu lebih merata dari sisi kualitasnya, tidak ada sekolah yang sangat favorit, ada sekolah yang non favorit gitu. Jadi saya kira kita sama ya niatnya. Nah, hanya sekarang sistem yang lebih baik dari sistem yang ada diterapkan saat ini apa itu yang harus menjadi pembahasan kita bersama. Gitu. Jadi saya kira kita tuh ini cuman ini menunggu juga bagaimana Mendikdasmen segera ya mengeksplorasi alternatifnya ini. Jika sistem zonasi yang sekarang ada yang tidak efektif atau disalahgunakan, misalnya tadi oleh orang-orang tertentu yang memanipulasi data kependudukan hanya karena ingin dapat jalur cepat masuk ke sekolah favorit, ya pasti itu harus ada solusi-solusinya gitu sih Mbak ya. Jadi kita mungkin ke depan ini memang harus bekerja cepat gitu ya, sesuai dengan instruksi atau arahan dari Mas Wapres, tetapi tentu dengan cermat dan hati-hati juga. Ya, ada keinginan supaya menciptakan pendidikan lebih merata dan juga berkualitas. Saya langsung ke Pak Dirgantara. Tadi disebutkan Bu Hetifah katanya sebenarnya masih banyak keluhan-keluhan. Realitanya seperti apa Pak Dirgantara? Baik, terima kasih. Memang seperti yang disampaikan oleh Bu Hetifah, pandangan saya dari hasil studi tentang zonasi di Indonesia, rasanya kita penting melihat
beberapa penguatan gitu ya, bicara tentang sistem zonasi ini. Kami di BPK Teaching yang tersebar di 19 di Provinsi seluruh Indonesia, kerap kali kita mengadakan studi-studi. Juga hasilnya itu ternyata salah satunya, kita perlu ada penguatan infrastruktur dan fasilitas sekolah gitu ya. Karena faktanya di lapangan, sekolah-sekolah negeri ini jauh tertinggal dengan swasta, terutama SMP SMA di daerah-daerah gitu ya. Kita nggak usah bahas tentang daerah 3T gitu ya, ataupun daerah-daerah tertinggal gitu ya. Kita lihat di sini SD ataupun sekolah yang per wilayah gitu ya. Di sini masih cenderung kita secara akses stabilitas ini memang terbelakang. Nah, di sini SD pun banyak karena warisan Orba gitu, ada kita lihat dengan SD Impres. Nah, penyesuaian zonasi dengan data demografis, misalnya menurut kami gitu ya, kita harus pastikan nih jumlah penduduk dengan jumlah sekolah dalam satu wilayah. Jika satu sekolah itu tidak sebanding dengan jumlah sekolah, maka pemerintah berhak nih mengatur jangkauan zonasi di sekolah lain. Untuk itu, hemat saya memang ketika Pak Wapres ya, Mas Wapres, Mas Gibran sampaikan bahwa hilangkan sistem zonasi, tentunya banyak sekali para orang tua, para pendidik di daerah-daerah terutama yang bersorak-sorai atas hal tersebut. Padahal kalau bisa kita lihat juga ada beberapa macam kajian ya di OECD, kita lihat zonasi ini kan telah dipakai dan memang di negara-negara yang berbasis OECD, bahkan di Eropa, sekarang di Amerika bagian utara ini mulai pakai zonasi. Tapi zonasi seperti apa sih gitu ya? Tadi seperti sudah disampaikan oleh Bunda Hetifah bahwa adanya beberapa tahun lalu zonasi yang sekarang dengan lalu itu sudah berbeda. Yes. Dan di sini sebenarnya zonasi itu penting salah satunya untuk menuju kesetaraan akses pendidikan. Jadi ketika kita lihat lebih lanjut gitu ya, Mbak Gita serta Prof. Cecep, Bunda Hetifah, perlu adanya sebuah tinjauan khusus. Saya juga sampaikan juga ke Prof. Muti gitu ya, tentang misalnya adanya evaluasi, transparansi, serta monitoring berkala tentang kebijakan saat ini zonasi dan pembenahannya ini dalam penanganannya, sehingga jangan sampai gitu ya, kita tahu ini sudah bertahun-tahun dan TV One saya ternyata ini Bunda Prof. Hetifah, Prof. Cecep, dari tahun ke tahun pasti yang diangkat ketika mau zonasi itu. Nah, salah satunya apa? Terjadi di beberapa kasus gitu ya, bukan berapa, lebih banyak. Rumahnya di belakang sekolah misalnya contoh. Tetapi karena sistemnya yang tadi belum terlalu baik dan tingkat demografi pengukuran, dia tidak masuk ke sekolah yang diharapkan. Dan akhirnya dengan dalih kita ingin terhadap suatu sekolah ya, kita ingin pada dasarnya kualitas suatu sekolah itu sama rata. Nah, ini mungkin yang satu menjadi titik bagian bagaimana kita harus mengevaluasi total sistem donasi yang ada di negara kita. Gitu. Prof. Cecep, tadi kalau ketika Pak Dirgantara mengatakan realitanya sebenarnya ada penyesuaian zonasi dengan data demografis yang masih belum sesuai. Bahkan ada juga memanipulasi melalui jalur-jalur cepat. Jadi evaluasi selama beberapa tahun terakhir, sistem zonasi ini lebih banyak menguntungkannya atau merugikannya sih, Prof? Ya, saya ingin melihat sedikit agak komprehensif ya, bahwa kita seringkali terjebak soal sistem zonasi atau prestasi. Seringkali diadu-hadapkan seperti itu, kita lupa bagaimana sih sistem pendidikan kita secara utuh. Betul tadi ya, saya kira Bung Dirgantara maupun Bu Hetifah, sebenarnya kan zonasi itu harus bersyarat. Apa syarat zonasi? Katakanlah ya, kalau kita ingin zonasi secara nasional, maka pemerintah juga harus konsisten dengan 8 standar pendidikan. Misalnya, standar gedungnya relatif harusnya sama. Kualitas gurunya relatif sama. Ya ini standar-standar nih. Standar pembiayaannya relatif sama. Kalau kurikulum insya Allah kan itu dari nasional. Nah, ya dan lain-lain itu, persyaratan itu, standar prosesnya, standar evaluasi segala macam, itu kalau sudah relatif sama, zonasi it's okay. Nah, itu satu. Jadi saya kira pandangan Wapres dan kemudian juga dari Pak Menteri dinyatakan bahwa ya nanti kita evaluasi dulu. Saya setuju tuh. Jadi diletakkan pada apa yang disebut dengan
evidence based policy. Jadi kebijakan itu harus lihat pada studinya. Ya kalau dibandingkan misalnya dengan negara-negara yang tadi disebut oleh Pak Dirgantara ya, memang mereka zonasi itu sudah established sekolahnya, dan pemerintah juga bertanggung jawab kalau ada anak misalnya tidak masuk ke sana sini. Ya pemerintah nganterin, Anda mau sekolah di mana? Di kita bisa seperti itu, sudah sampai seperti itu enggak? Kalau ada anaknya nggak bisa masuk misalnya ketika PPDB. Ya syukur-syukur kalau sudah ada. Yang kedua, jangan dilupakan ya bahwa yang disebut dengan 4 sistem yang tadi disebut oleh Bu Hetiva ya, sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan kepindahan orang tua, apapun bentuknya, manakala belum dikaitkan pada integritas, semua bisa diakali di kita itu. Jadi ini harusnya satu kesatuan, bahwa sistem apapun harus ada komitmen fakta integritas ya, kemudian kita juga menghormati, dan sering juga oknum-oknum nih, sistem apapun yang merusak kadang-kadang oknumnya, ya oknum. Bisa jalur belakang, ya dan macam-macam. Tadi sudah dikatakan ada realitanya seperti itu. Iya, dan hampir marak di hampir semua daerah. Makanya ya kalau ingin, tadi kita apresiasi pernyataan Wapres ini, tapi kemudian ini harus ditindaklanjuti dengan kebijakan. Ya, tadi evidence based policy. Yuk kita coba kaji seperti apa sih keuntungan dan kelemahan selama ini ya. PPDB dengan sistem zonasi. Dan yang penting lagi yang sering dilupakan, zonasi itu sebetulnya ya sistem PPDB-nya, PPDB itu kewenangan pusat atau kewenangan daerah. Kalau kita komitmen pada otonomi pendidikan, maka sesungguhnya PPDB SD, SMP, SMA dan sederajat itu mestinya itu domainnya pemerintah daerah karena dia otonomi pendidikan. Ya, nah sayangnya pemerintah pusat ya menurut saya sekarang harusnya mendeklar diri bahwa ya lewat NSPK-nya itu hanya mengatur yang sifatnya umum general. Jadi serahkan aja ke daerah. Kalau mau zonasi, prestasi, kemudian berapa persen zonasinya, prestasinya, afirmasi segala macam, sesuaikan dengan daerah masing-masing. Karena sekarang pendidikan belum merata dari sisi kualitas. Oke, itu menjadi pertanyaan menarik, dan nanti usai jeda juga Prof, kita akan hadirkan data bagaimana sebenarnya kelebihan dan juga kekurangan dari sistem zonasi dalam PPDB sendiri, dan bagaimana kemudian dampaknya jika betul-betul sistem zonasi ini dihapuskan. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.